Bismillahirrahmanirrahim. Di awal kuliah biasanya kita berkenalan dengan mahasiswa, kita menanyakan nama mereka, lokasi mereka, dan juga di era daring ini kita bertanya tentang bagaimana kualitas internet di daerah masing-masing atau di tempat mahasiswa masing-masing. Nah, ada satu cara untuk membuat peta atau ya peta lokasi mahasiswa berada beserta kualitas jaringannya misalnya ya. Kemudian nanti dari peta itu kita bisa sampling misalnya beberapa mahasiswa yang ingin kita ajak ngobrol atau diajak berinteraksi. Kemudian bisa juga nanti antar mahasiswa berinteraksi satu sama lain ya. Ternyata seseorang berada dekat dengan temannya dan seterusnya, nanti bisa dilihat di peta sebaran itu. Cara untuk membuatnya adalah sebagai berikut. Ini saya sudah pernah membuat data atau peta untuk calon asisten laboratorium fisika dasar. Jadi yang perlu dilakukan pertama adalah membuat Google Form. Ini adalah halaman Google Form. Kemudian di Google Form ini yang ditanyakan adalah nama, kemudian ada name, kemudian lokasi. Nah, kalau lokasi tempat tinggal mahasiswa ini hanya perlu dituliskan kelurahan atau desanya, kecamatan dan kabupatennya. Tidak perlu dituliskan yang lain-lain ya, tidak perlu dituliskan nomor rumah, RT, RW dan seterusnya, itu nggak perlu. Kemudian pertanyaannya ini, kualitas internetnya seperti apa? 1 untuk buruk dan 5 untuk sangat baik. Bisa jadi ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya kalau misalnya di kelas ya, kita bisa nanya, apakah Anda suka fisika atau enggak, bagaimana pemahaman fisika Anda di SMA dari skala 1 sampai 10 dan seterusnya. Itu bisa ditambahkan ya. Oke. Dari Google Form ini nanti kita akan dapat jawaban mereka. Nah, kebetulan saya sudah dapat respon ini, jawaban ini. Jawaban itu nanti disimpan di dalam ini spreadsheet-nya Google. Saya sudah punya juga, ada di sini. Nah, ini dia di file yang paling atas ya, data sebaran calon Kordas. Isinya ya ini nama filenya aja yang berbeda ya. Kemudian nanti dari sini kita akan import ke map, ke Google Map. Caranya adalah kita masuk ke Google Maps. Kalau kita sudah login ya, ada tanda logo kita di sini. Nanti kira-kira akan seperti ini. Nah, kemudian kita klik ini tempat Anda atau My Place, rasanya di bahasa Inggris ya. Diklik di situ nanti akan ada seperti ini. Nah, kemudian kita klik yang ini, peta. Nah, ini sudah banyak peta yang pernah saya buat. Kemudian kalau masih kosong tinggal buat peta saja di sini. Buat peta. Nanti akan jalan seperti ini. Nah, kemudian ada halaman untuk mengimport data. Kita import di sini. Kemudian pilih file tadi ya di Google Drive. Kemudian saya lupa namanya tadi, sebaran mungkin ya. Sebaran. Nah, ini dia, calon Kordas. Diimport. Nah, kemudian pertanyaan pertama biasanya kita ditanya ini, kolom mana yang menunjukkan lokasi, yang menempatkan tanda letak. Kita pakai ini nih, lokasi. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita diminta untuk menandai tiap-tiap lokasi itu ditandai dengan apa. Kita pakai nama saja yang ini. Selesai. Kemudian Google akan mengimport lokasi tiap-tiap data tadi ya, dari data lokasi tadi. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kalau dilihat di sini masih ada yang error, ada 22 baris data yang tidak dapat ditampilkan di peta. Kenapa seperti itu? Biasanya karena mahasiswa ngisi datanya terlalu detail, ada RT, RW, nomor rumah dan seterusnya, itu malah justru Google Map ini nggak kenal ya. Bisa dibuka kalau mau, dibuka datanya seperti ini misalnya, kemudian diperbaiki. Oke, ini saya tutup. Ya, kemudian diperbaiki di sana. Atau kalau enggak ya udah diabaikan juga boleh. Atau di awal ketika mengisi di Google Form-nya kita minta mahasiswa untuk ngisi dengan benar, cuman menuliskan 3 hal tadi. Data atau desa atau kelurahan, kemudian kecamatan dan provinsinya. Kecamatan dan kabupaten, sorry. Kabupaten, provinsi mungkin nggak ditulis juga nggak apa-apa. Hasilnya kira-kira seperti ini. Kemudian kalau kita mau lihat berdasarkan kualitas internetnya misalnya ya, caranya adalah ini, kita tutup dulu. Kemudian ini di gaya seragam ini kita klik, kita ganti dengan ini nih, gaya menurut kolom data kualitas internet.
Nah, kemudian sudah kita tutup. Nah, ini kelihatan yang buruk tadi warnanya begini, yang nomor 5 ini yang bagus, lancar warnanya begini. Kalau mau kita bisa ganti warnanya. Misalnya yang buruk sekali itu kita kasih warna merah, kemudian yang paling bagus itu kita kasih warna biru atau hijau, ya terserah kita, dan seterusnya. Misalkan yang tengah-tengah ini kita kasih warna kuning, ya, kemudian yang ini apa ini, hijau misalnya, nah begitu. Kemudian yang ini orange misalnya. Nah gitulah kira-kira. Nanti ketahuan siapa yang internetnya kurang, misalnya kita ajak ngobrol aja, misalnya di sini nih. Nah ini ada mahasiswa di kira-kira di sekitar Medan ya, di Sumatera Utara, dan seterusnya. Dari sini setelah kita punya peta begini, kita bisa berinteraksi dengan mahasiswa. Misalnya kebetulan saya berasal dari Bandung, saya nanya teman-teman atau mahasiswa yang di Bandung, atau mahasiswa yang lokasinya terlihat paling jauh, ada di sini di Manado dan seterusnya ya. Ada di mana ini, Sarawak, ada juga di dekat Singapura, tapi mungkin bukan Singapura ya. Kalau di zoom mungkin Batam kali ya. Oke, internetnya ya ini dia. Nah, ternyata di Tanjung Pinang ya, di Tanjung Pinang dekat Singapura. Oke, kemudian ini bisa juga kita lihat di ini previewnya, dan kita juga bisa bagikan ya. Ini bisa bagikan ke mahasiswa. Ya tentunya karena di situ ada data lokasi, mungkin harus sedikit hati-hati. Makanya tadi datanya nggak usah terlalu detail. Nah, kemudian nanti mungkin mahasiswa bisa lihat, oh ternyata di sekitar saya ada mahasiswa lain yang sekelas dengan saya misalnya. Itu ya mereka bisa lakukan itu. Oke, itu saja. Kemudian tadi tentang membuat form dan Google Sheet-nya atau spreadsheet-nya mungkin bisa dilihat di video yang lain, video orang lain ya. Terima kasih.